البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Ali wa sahbihi wa ba'd, kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Masih kita di kitab Asyam, kitab puasa, kitab yang kelima di Bulughul Maram ini. Sudah kita selesaikan pembukaan, walaupun Ibnu Hajar tidak menyebutkan muqaddimah, tapi kita membuat seperti suatu bab, yaitu pembukaan sebelum masuk bab yang pertama. Disebutkan panjang lebar tentang puasa Ramadan, awal puasa Ramadan, menentukannya, demikian juga sahur, demikian juga berbuka, demikian juga seorang apabila dia meninggal hendaknya kerabatnya atau bahkan boleh orang lain bukan kerabat untuk membayar puasa dia, dan itu bukan wajib. Puasa untuk orang lain bukan wajib. Berikutnya kita masih di bab yang pertama, bab shaumi tatawwu wa ma nuhiya an shaumihi. Bab puasa tatawwu, puasa sunnah, puasa taat, yakni puasa sunnah, dan apa yang dilarang dari puasanya. Sebutkan bahwa Nabi ditanya tentang puasa Arafah, keutamaannya yaitu menghapuskan dosa di tahun yang sebelumnya dan tahun yang akan datang. Demikian juga ditanya tentang puasa Asyura tanggal 10 Muharram, Nabi mengatakan menghapuskan dosa yang telah lewat. Kemudian ditanya tentang puasa hari Senin, maka beliau mengatakan itu adalah puasa aku dilahirkan padanya. Nabi dilahirkan di hari Senin. Demikian juga beliau diutus di hari Senin dan diturunkan kepada beliau Al-Quran di hari Senin. Juga kita sebutkan hadis bahwa ditampakkan amalan Bani Adam di hari Senin. Sunan Dasi Mobil di Sahih Musnad. Ini ketika ditanya sebab beliau puasa di hari tersebut, di hari Senin, maka beliau tambahkan juga hari Kamis. Yaitu hari ditambahkan amalan-amalan, dan Nabi suka untuk kemudian beliau diangkat amalannya dalam keadaan beliau berpuasa. Itu. Kemudian berikutnya hadis yang kedua di bab ini, bab puasa sunnah. Qala Rasulullah, itu hadis yang ke-636. Wa Nabi Ayyub Al-Ansari, dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di sini sebagai Imam Muslim. Ana Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, man shoma Ramadan, barang siapa puasa bulan Ramadan 1 bulan penuh, tsumma atba'ahu sittan, kemudian dia mengikutkannya, ini mengikutkan setelah puasa Ramadan sittan min Syawal, 6 hari. 6 hari dari Syawal, dari puasa di bulan Syawal. Ini barang siapa yang dia itu puasa Ramadan, kemudian diikuti setelahnya 6 hari di bulan Syawal, kana kasyami dahr, maka seperti puasa dahr, puasa 1 tahun penuh. Dahr itu masa, berhari-hari terus menerus puasa terus. Ini seakan-akan orang seperti ini seperti puasa selama-lamanya. Rawi Muslim, beriwayatkan Imam Muslim radhiyallahu anhu. Di sini jelas menunjukkan disunahkan puasa 6 hari di bulan Syawal. Di sini ada pembicaraan oleh Imam Sunani sallallahu. Qala Malik, berkata Imam Malik, ya prausumuha, beliau mengatakan makruh puasa 6 hari bulan Syawal. 6 hari bulan Syawal ini. Li'annahu ma ra'a hadan min ahli ilmi. Pendapat Imam Malik mengatakan makruh, bahkan ini menyelisih hadis ini. Baik, coba perhatikan hadis ini sebagai Imam Muslim, dan Imam Muslim jauh setelah Imam Malik. Lalu bagaimana Imam Malik sampai mengatakan bahwa puasa ini makruh, padahal jelas hadis ini. Beliau mengatakan ma ra'a ahadan, tidak seorang pun melihat min ahli ilmi, dari ahlul ilmi. Ini beliau tidak melihat seorang pun dari ahlul ilmi sumuha, puasa padanya. Wali ala yadun wujubha, dan supaya tidak disangka wajib puasa tersebut 6 hari di bulan Syawal. Ini sampai-sampai beliau mengatakan tidak melihat seorang pun berpuasa dari ahlul ilmi. Demikian juga supaya tidak disangka wajib. Ini kan sesuatu yang mengherankan kan? Demikian.
Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas orang yang dia itu punya ilmu, ada orang lebih tahu lagi. Padahal beliau imam Darul Hijrah. Rahimahullah ta'ala. Demikian juga tentang permasalahan memakan daging anjing dan sebagainya, dibicarakan ya, bahwa beliau memperbolehkan ya ini dan itu. Kemudian kemungkinan adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam Sha'rani di sini. Wal jawab, ya jawabnya adalah anahu ba'da subutina, setelah tetapnya dalil tadi. Bidzalika, yang demikian itu. La hukma liyatil ta'lilat. Tidak ada hukum untuk alasan ini dan itu. Ini takut dikatakan wajib atau tidak ada seorang pun yang melakukan. Wa ma sanu ma qalahu Ibnu Abdul Bar. Alangkah bagus apa yang mengatakan pada Ibnu Abdul Bar. Padahal Ibnu Abdul Bar ini adalah ulama yang sangat perhatikan Muwatta Imam Malik, yang mensyarah itu Ibnu Abdul Bar, pendukung yang sangat kuat terhadap Imam Malik. Punya buku Tamhid, demikian juga Muwatta, buku-buku tebal. Beliau mengatakan innahu lam yablugh Malikan. Hadal hadis, sesungguhnya tidak sampai kepada Imam Malik hadis ini. Masya Allah. Ini hadis yang kita baca ini, Imam Malik kemungkinan tidak mengetahuinya. Belum Ustaz. Ya, jadi sampai belum mengatakan itu, kenapa? Karena tidak mengetahui hadis ini. Ya, kita khusnudon. Situ ada para ulama membuat buku Raf'ul Alam, an Aimatil A'lam, Raf'ul Alam. Ini mengangkat celaan untuk ulama-ulama yang pandai-pandai, yang banyak ilmunya. Mungkin tidak sampai hadis itu pada mereka. Nah, di sini ada permasalahan, ya. Puasa 6 hari di bulan Syawal jelas, ya, itu adalah sunnah. Hadis tadi. Menyelisih Abu Hanifah dan Imam Malik, ya, menyelisih permasalahan ini. Ada juga sebagian orang membicara tentang sanadnya. Bicara sanadnya mengatakan dhaif ini dan itu, yang benar jelas ini adalah sahih. Kemudian Imam Sha'rani beliau mengatakan di 10 salam, wa inna ma syabaha bisyam bidhar. Kenapa dimisalkan seperti puasa bertahun-tahun setiap hari? Li'anal hasanah bi asri amsaliyah. Ini bisa ditulis kenapa Nabi katakan dia seperti puasa setiap hari, karena kebaikan 10 kali lipat. Kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Ya, berarti berapa? Berarti 6 dikali 10 60. Ramadan bi asri asyhur. Demikian juga Ramadan itu kan 30 hari. Ya, dikali 10 berarti 300. 300 sahabat lagi tadi 6 kali 10 60, 360. Berarti seperti 1 tahun. Wasitu min syawal bi syahraini. Puasa 6 hari bulan Syawal seperti 2 bulan. Kan itu. Jadi Ramadan seperti 10 bulan, Syawal 6 hari di bulan Syawal seperti 2 bulan. Maka jadilah 12 bulan ini. Kemudian dikatakan apakah disyaratkan untuk berturut-turut? Tidak ada dalam lafaz hadis ini harus berturut-turut. Ya itu. La yushtarat. Tidak disyaratkan puasa ini harus berturut-turut. Ya, kadang-kadang ya khususnya bulan Syawal itu kan kadang pergi ke tempat kerabat, bahkan luar kota kan itu. Mungkin tanggal 3 4 puasa, kemudian diteruskan di tengah-tengah bulan boleh. Ya itu. Apakah kemudian harus selesai dulu puasa Ramadan? Ya afdol. Afdolnya adalah untuk kemudian selesai dulu puasa Ramadan. Kalau dia belum lengkap puasa Ramadan, khususnya perempuan, atau pemain haid dan sebagainya, selesaikan dulu puasa Ramadan. Yaitu. Bahkan sebagian ulama seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin mengatakan la tusi illa ayyasumha, tidak sah kecuali dia puasa dulu qada Ramadan. Yaitu. Ini beliau beranggapan demikian. Tapi ulama alam apabila waktunya sempit, ya waktunya sempit, dia banyak kesibukan, safar, belum membayar ya puasa yang wajib di bulan Ramadan, sedangkan Syawalnya tinggal 6 hari umpamanya, tinggal 7 hari, tidak apa-apa, selesaikan dulu puasa sunnahnya, baru kemudian dibayar puasa wajibnya Ramadan setelah itu. Yaitu. Kenapa? Karena tidak bisa digantikan puasa Syawal ini, ulama demikian. Kemudian berikutnya, ya selesai permasalahan puasa 6 hari bulan Syawal. Berikutnya hadis yang ketiga, qala Allah Ta'ala tentang keutamaan seseorang melakukan puasa sunnah. Wa Nabi Sa'id dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, hadis ini hadis Bukhari Muslim. Qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu shauman." Tidak ada seorang hamba pun yasumu shauman, puasa dengan satu puasa. Yauman, ini satu hari. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah. Terjadi perselisihan, ada yang mengatakan di jalan Allah di sini perang.
dia jihad kemudian juga puasa. Ya itu. Dengan syarat apa? Tidak letih sehingga dia perangnya menjadi malas-malasan. Ya, dengan syarat demikian, sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian mengatakan dan yang benar adalah bahwa tidak disyaratkan ketika perang. Jadi barang siapa yang dia itu puasa 1 hari untuk ketaatan, ini namanya fisabilillah, bukan berarti ketika perang ya. Jadi umum, walaupun bukan perang. Jadi barang siapa melakukan puasa sunnah 1 hari atau bahkan puasa apapun 1 hari, illa ba'adallahu bidzalika, kecuali Allah jauhkan dengan amalan itu ya, bidzalikal yaum, dengan hari itu yang dia puasa, an wajhin nar, dari wajah dia itu api neraka, sab'ina kharifan, 70 tahun. Kita lari hadis Muslim wala bin Muslim. Dan ini lafaznya Imam Muslim, yaitu Imam Sa'di belum mengatakan fi dalal ala fadilati shaum fil jihad. Kalau di sini belum mengatakan di sini keutamaan puasa ketika berperang. Malam bisa babi, selama dia tidak lemah, selama dia tidak malas-malasan dengan sebabnya. An kita liaduhi, untuk memerangi musuhnya. Ya itu, ini kalau beliau mengatakan demikian. Tapi tadi kita sebutkan bahwa itu adalah umum. Murad bi taatillah, maksudnya adalah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Imam Al-Qurtubi, ya itu. Kemudian juga ada hadis dalam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, inna fil jannah, sungguh dalam surga, baban, ada suatu pintu. Yuqalu lahu Rayyan, diberi nama yakni pintu Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun, masuk padanya orang-orang yang ahli puasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairihim, tidak masuk seorang pun dari tidak masuk seorang pun darinya ghairuhum, selain dari mereka. Yuqalu aina shaimun, dikatakan di mana orang yang suka berpuasa. Fa yaqumuna fa yadkhulun, maka mereka pun berdiri dan mereka pun masuk. Fa idza dakhalu ubliqa, apabila sudah masuk ya mereka ini ubliqa, kemudian ditutup pintu tersebut. Falam yadkhul minhu ahadun, tidak masuk darinya seorang pun. Ya itu. Jadi ulama bahwa ini adalah umum. Barang siapa dia itu puasa 1 hari karena taat pada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Allah akan jauhkan dengan 1 hari itu wajahnya dari api neraka 70 tahun. Ya demikian. Sampai di sini, semoga tinggal sallallahu alaihi wa sallam.